selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu ketiga Oktober 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini ya. 2025. Sekali lagi. 25. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja di kartu yang pertama ya. Di sini buat Gemini di minggu ketiga ada apa aja? Gemini Kak, ini ya Gemini ini ada apa aja nih Kak yang akan terjadi? Aku lihat di minggu ketiga ini ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi dilema. Dan mungkin hal-hal yang paling ngebuat kamu jadi dilema ini nantinya ya, salah satunya adalah tentang omongan ya, omongan orang lain gitu. Orang lain, bisa orang jauh, bisa orang terdekat kamu. Tapi biasanya yang paling bikin kita jadi dilema itu adalah omongan orang terdekat kita, orang yang cukup kita percaya gitu ya, orang yang memang kita yakini baik. Ada beberapa omongan mereka yang bikin kamu jadi dilema gitu loh, jadi stagnan, kayak aku harus gimana ya kalau dia udah ngomong kayak gini gitu. Jadi ada hal-hal yang ngebikin kamu nantinya jadi kayak sulit dalam mengambil keputusan. Entah nantinya karena nggak enak, entah kamu akan berusaha untuk mempertimbangkan perasaan si orang terdekat kamu ini gitu ya. Jadi ada hal-hal nantinya yang kamu harus bisa berpikir dengan kalau jernih pasti jernih lah ya pikiranmu di sini Gemini. Gemini adalah salah satu zodiak yang bisa dibilang cerdik ya. Cerdik, gak mungkin seorang Gemini itu gampang ketipu, proteksi dirinya juga tinggi. Tapi ini bukan masalah ditipu dan menipu teman-teman ya, ini adalah masalah, kalau aku lihat ini terkait masalah perasaan atau hal-hal yang berkaitan dengan toleransi, masalah enak nggak enakan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang udah mungkin dikemukakan, diutarakan oleh si orang terdekat kamu ini yang bikin kamu jadi stagnan, kayak ini aku harus gimana ya kalau dia udah ngomong kayak gini ya gitu. Sulit dalam mengambil keputusan nantinya karena harus mempertimbangkan omongan ataupun katakanlah rasa nggak enak hati kamu karena si orang terdekat kamu ini udah ngomong sama kamu suatu hal yang bikin kamu jadi nggak enak gitu, jadi nggak enak hati sama dia gitu, jadi segan juga bisa gitu temen-temen ya, stagnan. Terus juga di minggu ketiga ini Gemini, aku lihat kalau soal koneksi hubungan single couple, kalau couple dengan pasangan, kalau sebelumnya cukup banyak masalah, aku lihat di minggu ketiga bisa harmonis kembali, mudah-mudahan ya. Ini berlaku buat yang hanya bertengkar kecil doang sebelumnya, bukan yang sampai ya kita udah ini sih Kak, udah ngurus-ngurus ke pengadilan, udah pisah ranjang atau pisah rumah udah sekian bulan, bukan yang untuk hubungan yang sudah kayak gitu ya, tapi untuk yang katakanlah kalian masih satu kediaman, masih satu tempat tinggal, terus ada masalah-masalah di sini. Nah, yang kayak gitu tuh yang masih bisa harmonis lagi gitu. Kalau yang single bahkan ada potensi buat kehadiran soulmate ya. Kalau aku lihat ya soulmate. Tadi zodiak apa ya? Ada potensi kehadiran soulmate juga. Terus di minggu ketiga ini hati-hati, ada potensi kesalahan yang sama bisa terjadi lagi sama kamu Gemini. Oke, kesalahan yang sama di masa lalu bisa terjadi lagi di minggu ketiga ini kalau kamu nggak belajar ya dari yang sebelum-sebelumnya. Ini masalah terkait apa Kak? Banyak hal ya, bisa masalah apa saja, masalah cinta, masalah keuangan juga yang paling utama ya. Kalau nggak belajar dari pengelolaan keuangan sebelumnya, kamu bisa chaos ya. Intinya jangan cuek soal pengeluaran, soal masalah apapun jangan cuek
ya, karena masalah kecil bisa jadi besar kalau kita terlalu menganggap sepele. Gitu. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat Gemini cenderung banyak mendem ya, gitu. Apa-apa dipendem sendiri gitu. Paling ya kalau pikiran kamu lagi kalut, kamu cuma bisa diem gitu ya. Diem. Ya udah, kayak orang yang nggak bisa lepas dengan apa yang dia rasakan gitu. Karena apa ya, Gemini tuh paling bisa paling bisa kalau di hadapan orang-orang tuh ceria gitu ya. Happy, kayak nggak ada masalah. Tapi semua masalahnya dipendam sendiri. Kalau lagi momen-momen sendirian nih, baru tuh kamu bisa bengong gitu ya, kayak nginget masalah kamu atau tiba-tiba keinget, ya udahlah, udah yang kayak gitu aja ya, kayak nggak banyak bisa berkata-kata. Kalau orang lain kan mungkin kalau lagi ada masalah tuh bisa yang apa ya istilahnya, marah, nangis-nangis kejer gitu, kayak emosinya terlalu berlebihan. Kalau kamu nggak, lebih ke yang kayak aku lihat di minggu ketiga ini kayak ya udah, cuma bisa diam, mungkin mikir juga kali ya atas masalahmu, karena kamu tahu bahwa kayaknya nggak perlu emosi yang terlalu berlebihan dalam menghadapi setiap masalah. Mungkin sedih ada, paling air mata doang yang ngalir gitu ya, cuma nggak bersuara. Aku lihat Gemini tuh kayak gitu. Sorry ya teman-teman ya, aku masih batuk jadi kayak gini. Sorry banget. Terus juga di minggu ketiga ini ya Gemini, aku lihat ada hal-hal yang sepertinya akan kamu perjuangkan. Kamu kayak akan berjuang gitu loh buat satu hal, tapi dengan ketegasan. Bukan perjuangan yang istilahnya berjuang pakai nama orang lain, pakai usaha orang lain, pakai tangan orang lain. No, kamu akan memperjuangkan sesuatu dengan dirimu sendiri. Ini semua kalau aku lihat perjuangan ini, ketegasan ini, sampai-sampai kamu kayak orang yang seperti siap akan perang gitu ya. Ini semua kamu lakukan demi nama baikmu, demi orang-orang biar nggak menganggap remeh kamu lagi. Kalau aku lihatnya gitu ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat kamu sangat protektif, sangat berusaha untuk jujur sama diri sendiri, terhadap orang lain pun gitu. Aku lihat malahan nggak ada orang lain yang seharusnya berani bohong sama kamu di minggu ketiga ini, karena Gemini juga terkadang ada di dalam mode seriusnya gitu. Jadi nggak usah bohong-bohong lah sama Gemini gitu, nggak usah sok-sok jaim juga depan Gemini ya, cross watcher. Karena Gemini tuh lagi mode yang kamu sebohong apapun, kamu semunafik apapun dia tahu gitu. Ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat Gemini ini banyak merenung, tapi merenungkan hal-hal ke depan gitu. Banyak melihat ke depan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dirimu akan kehidupan ke depan gitu loh. Kayak gimana ya kehidupan aku ke depan, gimana nih masa depanku, gimana karirku, gimana pekerjaanku, gimana usahaku, di mana jodohku. Bahkan beberapa ada yang mikirnya tuh masih berat ke sana gitu. Aku lihat kalau yang berkaitan dengan masa lalu pun sepertinya bahkan kamu nggak berusaha untuk menoleh ke masa lalu ya di minggu ketiga ini. Pure kebanyakan ke depan aja yang kamu lihat. Kayak gimana caranya ke depan bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang setia, nggak bertemu dengan manusia-manusia yang berkhianat gitu ya, manusia-manusia yang toksik. Dan juga aku lihat di minggu ketiga ini, padahal kamu itu udah nggak berusaha untuk terlalu menonjol atau terlalu yang berlebihan gitu ya dalam kehidupannya kamu, tapi selalu saja ada orang-orang yang memandang sinis kamu. Ya, sebenarnya bisa kita simpulkan ya, ketika kita dipandang sinis, dipandang apa ya, gak baik sama orang lain, padahal kita ini
udah jaga banget privasi kita, nggak yang mencoba untuk terlalu menonjol. Mungkin kita nggak yang pamer tentang kehidupan kita, posting ini posting itu, tapi tetap aja ada yang sinis atau bahkan kelihatan nggak suka sama kita, berarti itu masalahnya di mereka gitu kan ya. Jadi kamu tenang aja. Biasanya tuh orang-orang iri, orang-orang yang nggak suka melihat Gemini ini tenang, padahal Gemini itu dalam hidupnya nggak mudah loh ya, cukup banyak diomongin sama orang lain. Tapi kalau aku lihat ini orang mungkin nggak ada mandang kamu yang apa ya, sampai ih kasihan ya Gemini udah kayak gini, masa aku harus kayak gitu lagi sih ya. Melihat dia dengan cara yang seperti itu, padahal mungkin hidup Gemini nggak mudah buat dijalani. Tapi enggak, tetap aja kasih pandangan-pandangan sinis, hal-hal yang nggak enak sama kamu ya, pandangan-pandangan yang negatif. Iri ya kalau aku lihatnya. Dan di minggu ketiga ini juga jaga emosimu Gemini, karena di sini kalau aku lihat ini sih lebih soal kepada kesabaran. Mungkin kamu nggak akan yang emosi meledak-ledak, marah-marah, nggak gitu. Cuma ketika kesabaran kamu habis dengan seseorang, ini bisa menyebabkan perselisihan. Jadi Gemini itu marahnya pun bukan yang meledak-ledak gimana gitu, nggak. Marah kamu lebih yang kepada omongan kamu bisa pelan tapi bisa nusuk buat orang lain. Nadanya pelan gitu ya, nadanya rendah, cuma omongannya nusuk ke orang lain gitu. Dan itu bisa menimbulkan perselisihan yang cukup dalam. Karena segala sesuatu di sini akan kamu utarakan dengan sangat deep. Ketika deep itu kerasa ke orang lain. Ya. Maksudmu di sini. Dan di sini selanjutnya kita juga akan lihat apa pesan dari semesta buat Gemini di minggu ketiga Oktober 2025. Pesan buat kamu ya. Di kartu yang pertama kamu dipesankan coba move on dari masalah-masalah yang kamu punya ya, dan be mindful gitu terhadap solusi-solusi yang akan kamu ambil. Terus yang kedua kamu juga dipesankan kita nggak akan tahu seberapa kuat kita sampai kita benar-benar diuji Gemini ya dalam hidup ini. Terus yang ketiga kamu juga dipesankan ekspresikan kreativitasmu ya, apapun itu di sini menggunakan perasaanmu ya. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Gemini Kak di minggu ketiga Oktober ya. Energi paling kuat ada dari Leo, Aquarius, terus ada Sagi juga. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini teman-teman ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.